Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Andika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian praktik. Nah, untuk eh, folder pertama yaitu untuk app di folder http. Nah, ini ada controller. Nah, folder ini berisi kelas PHP yang mengatur logika aplikasi, seperti menerima request dari user, memproses data lalu mengembalikan respon. Biasanya ini berupa view ya. Nah, ini ada out controller. Nah, out controller ini mengatur seluruh proses autentikasi. Pengguna berisi 3 metode utama. Yang pertama ini ada show login yang menampilkan halaman login. Kemudian ini ada form loginnya yang memvalidasi email dan password, lalu mencocokkannya dengan data yang ada di database menggunakan out attempt. Dan kemudian yang terakhir ini ada logout yang menghapus session pengguna beserta meregenerasi token keamanan. Nah, jika login gagal, controller ini mengembalikan pesan email atau password salah tanpa membocorkan field mana yang salah demi keamanan. Kemudian di sini ada obat controller. Nah, obat controller ini aplikasi mengenai seluruh bagian root data obat seperti create, read, update, dan delete. Nah, di file ini berisi 7 metode. Yang pertama itu ada index, kemudian ada create, kemudian ada store untuk memvalidasi dan menyampaikan data baru yang ke database. Kemudian di sini ada function show untuk menampilkan detail satu obat. Kemudian ini ada function edit untuk mengedit dengan data yang sudah terisi. Kemudian ada update sebagai memvalidasi dan memperbarui data, serta destroy untuk menghapus data obat. Validasi unik pada kode obat hanya diterapkan pada store, bukan saat update, karena kode obat tidak boleh diubah setelah dibuat. Nah, kemudian kita pindah ke masih di app, tapi kita ke model. Nah, di sini terdapat dua file. Yang pertama file obat PHP. File ini adalah yang mempresentasikan tabel obat. Karena parameter tabel ini berupa string, nah model ini secara eksplisit mengatur primary key kode obat, kemudian incrementing, false, dan key type string agar Laravel tidak memperlakukan sebagai auto increment integer seperti default. Bagian terpenting dari file ini adalah dua aksesor. Yang pertama get status stok atribut yang secara otomatis menghitung status stok aman, kritis, hampir habis, dan habis berdasarkan jumlah stok kali data dipanggil. Dan kemudian ada get status color atribut yang menentukan warna badge yang sesuai. Nah, dengan aksesor ini, logika status stok cukup ditulis sekali di modul dan bisa langsung dipakai di semua view tanpa pengulangan kode. Yang kedua itu ada user PHP. Nah, ini merupakan model autentikasi standar Laravel yang mempresentasikan tabel user. Nah, menggunakan trait notifiable bawaan Laravel dan mendefinisikan file name, email, password sebagai variable boleh diisi massal, serta menyembunyikan password dan remember token dari output array atau JSON melalui seperti hidden untuk alasan keamanan. Kemudian kita ke migration database migration. Nah, migration adalah blueprint terversi untuk struktur database. Setiap file mendefinisikan perubahan skema, sehingga struktur database bisa direplikasi secara konsisten di komputer manapun, cukup dengan menjalankan PHP Artisan Migrate di terminal.
Kemudian di sini ada create user table. Nah, file ini mendefinisikan struktur tabel user dengan kolom ID, nama, email, kemudian password, ini nomor token dan timestamp otomatis. Kemudian ini ada create obat. Nah, file ini mendefinisikan struktur tabel obat sesuai dengan spesifikasi studi kasus kode obat sebagai sekaligus primary key. Nama obat sebagai varchar dengan mutu 100, jenis sebagai kolom endung hanya menerima nilai tablet, kapsul, atau sirup. Tanggal kedaluarsa bertipe date dan stok bertipe integer. File ini juga otomatis menambah kolom create add dan update add melalui table timestamp. Nah, kemudian di sini ada resource view. Nah, jadi di file ini berisi semua file blade, yaitu template engine bawaan Laravel yang menggabungkan HTML dengan logic PHP sederhana untuk menghasilkan tampilan yang dinamis. Yang pertama ini ada di layout. Di layout ada app-blade PHP. Jadi file ini merupakan kerangka bagi semua halaman setelah login. Berisi struktur sidebar hijau di sisi kiri logo, top bar di bagian atas, serta area komentar yang akan diisi oleh halaman melalui directive. Semua styling CSS seperti warna, layout, dan animasi badge didefinisikan terpusat di file ini, sehingga seluruh halaman punya tampilan yang konsisten. Kemudian ada login blade.php. Nah, ini merupakan halaman login mandiri, tidak menggunakan layout app karena ditampilkan sebelum memiliki akses. Di file ini berisi form dengan input email dan password, validasi error inline dari Laravel, kemudian checkbox ingat saya, serta kotak info berisi kredensial demo agar memudahkan pengujian. Nah, kemudian di sini ada obat. Nah, obat yang pertama itu ada index blade PHP. Nah, ini merupakan halaman utama setelah login yang menampilkan 4 statistik card di total obat, stok aman, stok menipis, dan stok habis yang dihitung otomatis di database. Nah, form filter pencarian berdasarkan kode nama serta drop down jenis obat dan tabel data obat lengkap dengan badge jenis berwarna. Progress bar, visual input stock, kemudian badge status otomatis serta tombol aksi. Seperti lihat, edit, hapus di setiap baris dilengkapi dengan pagination Laravel bawaan di bagian bawah tabel. Nah, kemudian ini ada create blade PHP. Ini merupakan form untuk menambah data obat baru. Setiap input file memiliki validasi error yang ditampilkan tepat di bawahnya jika data tidak valid, serta mempertahankan input sebelum jika validasi gagal. Fitur khasnya adalah JavaScript kecil yang menampilkan preview badge status stok secara real time saat user mengetik angka di kolom stok, sehingga user langsung tahu kategori stok dari nilai yang diinput sebelum data disimpan. Nah, kemudian ini ada edit blade PHP. Ini sama seperti file create blade PHP, namun file berisi kode obat dibuat randomly, tidak bisa diubah karena berperan sebagai primary key yang sudah ditetapkan saat data dibuat. Form ini sudah terisi otomatis dengan data obat yang diedit dan juga memiliki preview status stok secara real time yang sama seperti halaman create. Kemudian ini ada show blade PHP, halaman detail satu data obat yang menampilkan seluruh informasi secara rapi dalam bentuk kartu-kartu kecil, kode jenis, tanggal kedaluarsa, stok, status, serta waktu yang ditambahkan atau diperbarui. Dilengkapi dengan peringatan visual jika obat sudah melewati tanggal kedaluarsa, progress bar stok, dan tombol aksi cepat menuju edit atau hapus. Nah, terus di sini ada root
di bagian web PHP. Nah, ini merupakan file yang mendaftarkan seluruh URL atau root aplikasi dan menghubungkan ke metode controller yang sesuai. Root dibagi dua kelompok, yaitu login yang dibungkus middleware oleh middleware guest agar user sudah login tidak bisa mengakses halaman login lagi, dan root terproteksi oleh root resource obat yang dibungkus middleware out sehingga otomatis mengarahkan ke halaman login jika diakses tanpa autentikasi. Pengguna root resource secara otomatis mendaftarkan ketujuh root standar: index, create, show, edit, update, dan destroy hanya dengan satu baris kode. Kemudian di sini ada konfigurasinya. Di sini tuh kalau konfigurasi saya nyalain di middleware. Nah, sini ada authenticate PHP. Nah, ini middleware kostum yang memeriksa status login pengguna sebelum memberikan akses ke suatu halaman. Jika user belum login, middleware ini langsung mengarahkan ke redirect ke halaman login alih-alih melanjutkan request. Inilah mekanisme di balik aturan yang harus login dulu untuk mengakses menu obat pada spesifikasi sistem. Sekarang kita langsung demo aja ya. Nah, di sini untuk halaman loginnya kita coba login. Di sini saya menggunakan akun ini. Udah ada di sini untuk demo, untuk mempermudah melakukan demo. Nah, kita cek, kita login dengan password. Kita coba dulu kalau passwordnya salah. Coba masuk. Nah, email atau password salah. Ini jika password salah. Coba kita gunakan password yang sebenarnya atau yang betul. Kita cek kembali. Kita coba login. Nah, ini langsung masuk ke dashboard utama atau laman utama dari aplikasi obat atau manajemen obat ini. Nah, di sini ada ini logo utamanya, dari dashboard data obat. Di sini baru ada satu data ya, itu obat paracetamol. Nah, ini bisa kita lihat berapa aksi ini untuk detail obatnya. Kemudian bisa kita edit. Nah, ini bisa kita edit. Ada obat bisa diedit, nanti kita jadi paracetamol yang versi sirup. Terus aja sirup di sini. Kita ganti jenisnya menjadi sirup. Stoknya kita ubah jadi 100 misalnya. Kadaluarsanya tetap. Nah, kita perbarui. Nah, ini otomatis akan terupdate. Nah, ini untuk tadi kan update udah dicoba, mungkin kita coba tambah obatnya terlebih dahulu ya. Nah, kita ini masukkan kode obat yang kedua. Kita namanya kita masukkan mungkin amoxicillin ya. Amoxicillin. Jenisnya tablet, tanggal kedaluarsanya kita atur di 2027 di bulan November saja. Kita stoknya coba 20. Nah, simpan. Ini stoknya bakal terupdate, statusnya bakal terupdate karena kita update stoknya cuma 20, jadi statusnya hampir habis. Sama lagi, coba satu lagi.
kita bakal masukin yang sirup. Sini mungkin BH kombi ya, BH kombi. Untuk sirup keluar ruasnya kita ya biasanya tanggal 8, stoknya kita taruh di 70. Itu 70 itu menipis ya. Simpan. Nah, kemudian kita coba untuk delete si data obatnya. Nah, datanya bisa terupdate. Nah, ini tuh ada filter untuk kita kalau misalnya kita mau mencari obat nih dengan jenis berbeda-beda, kita akan cari, karena di sini cuma ada sirup, jadi cari sirup. Mungkin kita tambah lagi obat, kita bikin obat yang OB4, kita bikin antasida. Jenis obatnya antasida tuh vitamin C, sorry. Vitamin C. Kapsul, tablet sih. Kita taruh di Agustus 31 dengan stok 200 saja. Simpan. Nah, ini tuh gunanya filter, kita pakai jika buat nyari jenis obat. Ini untuk tablet. Nah, ini kan filter yang ditampilkan hanya obat dengan jenis tablet saja. Harus lagi, ini cari mungkin vitamin C lagi sih. Nah, ini bisa datanya ini untuk form sama obat tadi. Nah, itu dashboardnya ini untuk menampilkan total obat, stoknya, kemudian ini untuk apa sih status stok. Yang stok aman ada 2, menipis ada 1. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dan demo dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengerjaan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.